Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aning Puspita Ningrum, mahasiswi semester 4 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan program pendidikan, konsep dan strategi pengembangan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen kurikulum pendidikan. Pertama, kita akan membahas konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah manageri yang berarti mengendalikan. Sedangkan kurikulum secara etimologis, kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Prinsip dan fungsi manajemen. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum terdapat 5 yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua adalah demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga adalah kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama adalah karakteristik perencanaan kurikulum, yang kedua karakteristik pengorganisasian kurikulum, yang ketiga karakteristik pelaksanaan kurikulum, dan yang terakhir karakteristik evaluasi kurikulum. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen kurikulum. A. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik tersebut. Fungsi perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen. Yang kedua, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Pertama, perencanaan kurikulum seharusnya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa. Kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Ketiga, perencanaan kurikulum seharusnya mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik. Keempat, perencanaan kurikulum harus melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan dalam segala tingkatan atau level. Dan yang keenam, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik.
berkarakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasikan unsur esensial belajar mengajar efektif. Dan yang terakhir, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. Berikut pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama, administrator, selanjutnya pelajar atau siswa, warga masyarakat, penyusun kurikulum, guru, dan yang terakhir pimpinan penyusun kurikulum. Selanjutnya adalah pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan pengorganisasian kurikulum: 1. Mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. 2. Mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. 4. Mempermudah dalam menggunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik. Dan yang terakhir, mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antara bagian pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan. Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup, scope, urutan bahan, sequence, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan integrated. Jenis pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Yang kedua, kurikulum inti kurikulum. Yang ketiga, social function dan persistent situation. Dan yang terakhir, experience atau activity kurikulum. Selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan, dan karakteristik peserta didik baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisik. Pendekatan dan model pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Pendekatan dan pelaksanaan model implementasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui modifikasi, adaptasi, inovasi, atau gabungan dari dua atau ketiganya dalam merancang suatu kurikulum. Secara garis besar, tahapan implementasi dibagi menjadi 3, meliputi tahapan perencanaan implementasi, tahapan pelaksanaan implementasi, dan tahapan evaluasi implementasi. Pemantauan atau monitoring kurikulum. Pemantauan atau monitoring kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum. Berikut adalah urgensi pemantauan atau monitoring kurikulum. Yang pertama, mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dan yang terakhir, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Selanjutnya adalah sasaran kegiatan pemantauan atau monitoring kurikulum. Sasaran monitoring adalah kepada guru untuk memantau aktivitasnya, meliputi sikap, perhatian, minat, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan ada suatu kesalahan. Tujuan dari evaluasi sendiri adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama, tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan yang terakhir berkesinambungan. Prosedur evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kebutuhan dan visibility. Yang kedua, evaluasi masukan atau input. Yang ketiga, evaluasi proses, dan yang terakhir, evaluasi produk. Model-model evaluasi kurikulum. Menurut Nana Chaudhry Sukmadinata, ada 3 model evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan evaluasi model campuran multivariasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.